Transformasi Unima. Kali ini bersama saya Haliza Damayat Moko, mahasiswi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang, angkatan tahun 2018. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungannya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, sebelum kita masuki materi, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini, juga untuk klik tombol lonceng di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi materi yang lainnya dari kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang uji validitas faktor analisis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu ya, apa sih itu uji validitas faktor analisis? Jadi, faktor analisis secara umum yaitu suatu teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian. Analisis faktor bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling unggul atau paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Hasil analisis faktor dapat juga digunakan untuk membedakan komponen atau variabel prioritas berdasarkan perangkaian yang ada. Selanjutnya yaitu cek common method bias dan kecukupan sampel. Jadi penelitian ini menggunakan desain survei dengan kuesioner sehingga tidak lepas dari potensi bias seperti metode umum. Menurut Hartono dalam Jogianto tahun 2016, bias metode umum adalah bias yang terjadi akibat peneliti mengukur variabel-variabel yang berbeda dengan metode yang sama pada waktu yang sama dan oleh responden yang sama dalam suatu kali pengumpulan data. Bias metode merupakan masalah karena salah satu sumber utama adalah kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran akan mengancam validitas komponen secara sistematik. Bagosi dan Yi tahun 1991 mencatat bahwa salah satu sumber utama dari kesalahan pengukuran sistematis adalah method variance yang mungkin timbul dari berbagai sumber. Nah, untuk pengukuran KMO, kita buka kasus di SPSS karena di sini saya udah ada kasus di SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 21. Nah, untuk mengukur KMO, kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Dimension Reduction, kita pilih Faktor, kemudian Ctrl A untuk dipindahkan ke variabel. Kemudian Descriptive, kita pilih Initial Solution, kemudian kita pilih Coefficient, kemudian kita pilih juga KMO. Kemudian kita klik Continue. Nah, untuk Extraction kita pilih Correlation Matrix, kemudian Unrotated Solution, kemudian fixed number-nya kita isi dengan 1. Oh ya, yang base ini kita kosongin terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita pilih Continue. Nah, setelah itu kita klik OK dan di sini kita bisa melihat hasil KMO-nya. Jadi, untuk tabel output KMO ini berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Dengan melihat nilai KMO MSA-nya, teman-teman. Nah, jika nilai KMO MSA lebih dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan output yang baru saja kita buat ya, itu diketahui nilai KMO MSA-nya yaitu 0,821, yaitu lebih dari 0,5. Jadi penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan pertama. Nah, kemudian kita ke
CFA. Jadi CFA ini adalah analisis faktor konfirmatori, bentuk khusus dari analisis faktor yang paling umum digunakan dalam penelitian sosial. Ini digunakan untuk menguji apakah ukuran suatu konstruksi konsisten dengan pemahaman peneliti tentang sifat konstruksi atau faktor. Dengan demikian, tujuan dari analisis faktor, pengukuran yang dihipotesiskan, model yang dihipotesiskan ini didasari pada teori dan atau penelitian analitik sebelumnya. CFA pertama kali dikembangkan oleh George Koch pada tahun 1969 dan telah dibangun di atas dan menggantikan metode lama dan menganalisis validitas konstruksi seperti matriks MTMM, seperti yang dijelaskan dalam Campbell dan Fisik 1959. Setelah itu kita kembali ke kasus yang di SPSS. Kita buka kembali SPSS-nya. Untuk kasusnya kita masih sama menggunakan kasus yang tadi ya. Nah, untuk mengukur CFA, yang pertama kita buka analyze, kemudian pilih dimension reduction, kemudian faktor. Nah, ini udah di variabel ya, karena kita saat tadi sudah memindahkannya ke variabel. Kemudian deskriptif, kita pilih initial solution, coefficients, dan KMO, kemudian continue. Nah, untuk extraction, kita pilih correlation matrix, unrotated factor solution. Kemudian untuk base-nya kita isi dengan 1 dan fixed number-nya kita ganti dengan 6. Nah, di sini kita menggunakan 6 karena dalam penelitian ini ada 6 variabel. Jadi untuk fixed number-nya dalam CFA ini kalian bisa tentuin dengan variabel yang akan kita teliti ya teman-teman. Kemudian continue, kemudian rotation kita pilih varimax, kemudian rotate solution, kemudian continue. Nah, untuk scores kita pilih save as variable, kemudian Bartlett, dan continue. Untuk option kita pilih exclude cases pairwise, kemudian support small, dan untuk yang absolute value below ini kita isi dengan 0,5. Kemudian continue, lalu oke. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya. Jadi, penelitian ini dirancang dengan mengadopsi peneliti lain yang menggunakan 6 variabel. Pada output konfirmatori, faktor analisis dengan rotated component matrix membentuk 6 komponen sehingga jumlah variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini sesuai dengan jumlah variabel penelitian sebelumnya. Pada rotated component matrix juga kita bisa melihat valid tidaknya suatu item pertanyaan. Jika item pertanyaan memiliki pertanyaan nilai faktor loadingnya lebih dari 0,5 dinyatakan valid. Nah, di sini kita bisa melihat untuk hasil CFA-nya itu lebih dari 0,5 dan juga pertanyaan-pertanyaan mengelompok pada variabelnya, berarti untuk hasilnya di sini dinyatakan valid. Nah, sekian video dari saya dengan tema uji validitas faktor analisis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.